wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Bertemu lagi dengan saya Ahmad Fatani. Di sini saya akan membahas tentang situs-situs yang berada di Desa Bagusan. Sebelum mengawali pembahasan hari ini, saya akan pendahuluan tentang Desa Bagusan. Desa Bagusan merupakan desa yang terletak paling pojok utara di sebelah timur Desa Teraji. Desa ini 50 mil, kalau tidak salah 50 mil dari pusat kota Parakan. Ya. Jika Anda ingin pergi ke desa ini, caranya mudah teman-teman. Anda bisa pergi dari pusat kota Parakan, kemudian Anda lurus laju ke lajur kota Ngadirjo. Kemudian Anda setelah sampai di Dusun Kemantren, Anda langsung belok ke arah kanan. Nah, itu ikuti alur jalan yang berada di Desa Teraji tersebut. Setelah sampai di Joglo, kemudian jika ingin mengunjungi pertama situs ini, yaitu Anda harus sampai ke lapangan dulu. Baru setelah itu lanjut ke perjalanan ke Gunung Candi. Ya, situs ini merupakan situs yang termasuk cagar budaya, situs yang unik, situs terlengkap di Desa Bagusan. Situs ini merupakan situs yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Situs ini merupakan situs yang berbentuk seperti pendopo. Ya, jika dilihat dari struktur bangunannya, nanti kita akan berbahas ke sana. Yang situs ini atau kawasan ini digunakan ketika bersih-bersih desa atau acara surunan Desa Bagusan, atau istilahnya metokan, bahasa Jawanya ngetoki, istilah mengeluarkan makanan untuk meminta syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kemudian setelah itu kita akan mengenal lebih jauh tentang struktur bangunan situs Tapan. Mari kita ke sana. Bisa dilihat saudara-saudara, ini merupakan struktur yang komplit istilahnya, ya, walaupun masih ada susunan bangunan yang tidak beraturan. Bisa kita lihat kalau ini menjadi struktur bangunan sebuah candi, maka ini bisa menjadi sebagai gapuro atau pintu gerbang masuk ke candi. Setelah berhubung ini tidak berwujud candi, maka saya akan jelaskan tentang, bisa disimpulkan bahwa ini merupakan sebuah tempat perkumpulan atau istilahnya padukuhan atau suatu banjar desa, ya, dimana orang-orang zaman dulu mengumpulkan orang-orang dengan berkumpul di suatu wilayah yang luas. Kemudian ada satu yang memimpin rapat atau acara pada zaman dahulu. Jadi bangunan ini merupakan bangunan yang dimana bangunan ini dipercaya sebagian masyarakat di Bagusan sebagai bangunan yang keramat atau bangunan yang untuk wajib dilestarikan, dihargai atau dihormati. Ya, berhubungan dengan waktu, ya, kita bisa lihat di sini batu-batu itu termakan oleh usia, batu-batu cadas dan batu-batu garnit. Ya, bisa disimpulkan bahwa batu-batu ini dibuat oleh orang-orang zaman dahulu. Orang-orang zaman dahulu membuatnya dengan penuh keprihatinan, kepercayaan rohani kepada Tuhan. Jadinya itu saya agaknya kurang tahu bangunan itu berfungsi untuk apa, tapi saat ini sementara ini berfungsi untuk acara-acara di Desa Bagusan atau sebagai penghormatan leluhur atau syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nikmat yang telah dicurahkan kepada warga masyarakat Desa Bagusan. Bisa kita lihat, ya, kalau di sini itu terdapat banyak sesaji di sana. Jadinya orang dulu itu untuk membawa makanan itu dengan penuh hormat, seperti di keraton di Indonesia, dengan cara berjalan membungkuk, kemudian
berlekuk lutut dengan hormat, menggunakan pakaian adat Jawa, dan setelah itu kemudian orang-orang juga bisa melihat pohon-pohon yang berada di area area situs ini. Pohon-pohon ini gunanya untuk sebagai pelindung atau penyejuk bagi situs Tapan ini. Ya, situs ini juga dilengkapi dengan batu-batu besar. Ya, ada beberapa buah batu besar yang mengelilingi situs ini. Jadinya hati-hati jika kita pergi ke suatu daerah yang tidak dikenal, jangan berbuat seenaknya sendiri. Jadinya itu pengganggu yang ada di dalam sana itu enggak terganggu oleh kepercayaan orang desa ini. Ya, setelah itu ini bisa kita lihat ya, tangga menuju ke sana, dan masih ada satu lagi tangga di sana yang itu berfungsi sebagai tempat, itu tadi musyawarah atau diskusi orang-orang dulu. Jadinya untuk berdiskusi atau mengumpulkan masyarakat, orang-orang dulu sering mengumpulkan rakyat, warga-warga untuk mendeteksi masalah tentang masalah yang mereka hadapi itu apa, kemudian solusinya itu bagaimana, dan cara penanganannya. Nah, itu akibatnya dan dampaknya itu seperti apa ya. Artinya perlu sekali situs ini dilestarikan dikarenakan zaman sudah semakin maju, teknologi sudah mulai berkembang. Jadinya kita harus pandai-pandai melestarikan budaya Indonesia, terutama budaya Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Temanggung. Jadinya kita harus selalu menyayangi keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Jadinya sekian yang dapat saya sampaikan, selebihnya kalau bisa sekian. Assalamualaikum warahmatullahi